Oke, halo semuanya. Pernah nggak sih ngerasa udah kerja seharian, tapi kok rasanya nggak ada yang kelar-kelar? Rasanya kayak tenggelam di lautan email dan laporan? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasianya. Kita bakal belajar satu teknik AI yang simple banget, tapi dampaknya luar biasa buat mengubah cara kerja kita. Ilmu ini kita dapat dari sesi keren bareng spesialis AI, Asnal Masyawi. Yuk, siap-siap, kita ubah rasa kewalahan jadi keunggulan. Langsung aja, kita mulai. Coba deh bayangin, Senin pagi baru buka laptop, udah diplototin sama kursor yang kedip-kedip di halaman kosong. Di samping itu, notif email masuk terus, belum lagi ada data spreadsheet ribuan baris yang kayaknya nantangin kita. Pusing kan? Kita semua pernah kok ngalamin itu. Perasaan tenggelam kayak gini tuh bukan cuma buang-buang waktu, tapi juga nyedot energi kreatif kita. Nah, disinilah AI generatif muncul kayak pahlawan super. Anggap aja dia ini asisten pribadi paling pinter yang pernah ada. Dia bisa nulis, bisa nganalisis, bahkan bisa ngasih ide-ide kreatif, semuanya sesuai perintah kita. Tapi ada tapinya nih, kita harus tahu cara ngobrol yang benar sama dia. Ini bukan sihir, ini soal instruksi. Kualitas hasilnya itu 100% bergantung sama seberapa jago kita ngasih perintah. Coba lihat bedanya. Kayak bumi sama langit kan? Di kiri, kita kasih perintah yang agak males. Buatin email. Hasilnya, ya gitu deh, generik banget. Mungkin malah nggak kepake. Tapi lihat yang di kanan. Dengan perintah yang kita pikirin baik-baik, hasilnya jadi profesional dan keren banget. Ini pelajaran nomor satu dan paling penting di dunia AI. Garbage in, garbage out. Sampah yang masuk, ya sampah juga yang keluar. Makin spesifik permintaan kita, makin ajaib juga jawaban yang kita dapat. Terus gimana cara bikin perintah ajaib itu? Kata Asnal Masyawi, kuncinya ada di formula 4 langkah yang gampang diingat ini. RCEO. Anggap aja ini kayak kita ngasih koordinat GPS ke AI. Pertama, peran, AI-nya mau jadi siapa nih? Manajer proyek yang tegas atau penulis yang puitis? Kedua, konteks, kasih dia ceritanya, latar belakangnya apa. Ketiga, instruksi, perintahnya harus jelas, jangan ambigu. Dan yang terakhir, output, hasilnya mau dalam bentuk apa? Email kah, poin-poin atau tabel? Simple kan? RCEO. Oke, teorinya cukup. Sekarang kita praktek ya. Bayangin situasi paling nggak enak nih. Kita harus kasih tahu klien penting kalau proyek mereka bakal telat. Duh, langsung keringat dingin kan? Gimana coba cara ngomongnya? Biar tetap profesional, tulus minta maaf, tapi nggak kelihatan nggak kompeten. Bingung banget kan? Nah, daripada blengong ngeliatin layar kosong, kita keluarin jurus RCEO kita. Lihat ya, bertindak sebagai staf profesional, itu perannya. Memberitahu klien tentang keterlambatan laporan, ini konteks sama instruksinya. Terus kita mau hasilnya berupa email yang ringkas. Itu format output yang kita mau. Gampang banget kan? 4 elemen kunci buat satu perintah yang sempurna. Dan jeng jeng jeng, ini dia hasilnya. Keren kan? Cuma dalam hitungan detik, AI langsung bikinin email yang jelas, sopan, dan to the point. Stres langsung hilang. Waktu kita pun aman. Ini bukti nyata gimana satu instruksi yang benar bisa ngubah tugas yang bikin frustrasi jadi kerjaan yang kelar dalam sekejap. Oke, urusan email udah beres. Sekarang kita naik level ke tantangan berikutnya yang sering banget kita hadapi, data. Misal, kita dikasih spreadsheet penuh angka penjualan. Terus bos bilang, tolong cari insight penting dari data ini ya, saya tunggu sejam lagi. Langsung panik kan. Mau mulai dari mana coba? Biasanya kan yang kita lihat ya kayak gini, cuma tabel. Iya sih semua infonya ada di situ. Model mobil, angka penjualan. Tapi dalam bentuk mentah begini, bacanya aja udah bikin pusing. Mana yang paling laku, mana yang kurang. Nyari polanya itu kayak nyari jarum di tumpukan jerami. Susah banget. Nah, daripada bikin mata jereng liatin angka, kita kasih aja perintah yang simple tapi super cerdas ini ke AI. Perhatiin deh, instruksinya jelas banget. Kita nggak cuma minta analisis data, tapi kita kasih tahu gimana cara nampilinnya. Ubah menjadi diagram batang. Inilah kunci buat ngebuka wawasan yang tadinya kelelep di antara angka-angka. Dan voila! Kayak sulap kan? Dalam sekejap, tumpukan angka yang bikin bingung itu berubah jadi gambar yang gampang banget dibaca. Kita nggak perlu jadi analis data buat langsung tahu kalau Innova itu juaranya. Nah, inilah kekuatan sejati dari prompting yang bagus. Mengubah data mentah jadi keputusan bisnis yang cerdas. Jadi apa nih pelajaran terbesarnya? Nah, ini bagian paling pentingnya. AI itu ada bukan untuk menggantikan kita. Anggap aja AI itu amplifier, alat buat memperkuat keahlian dan intuisi yang udah kita punya.
Benar kata Asnal Masyawi, AI nggak akan menggantikan manusia. Tapi manusia yang jago pakai AI, nah itu yang bakal menggantikan mereka yang nggak mau belajar. Ini adalah kekuatan super baru di era digital, dan kita lagi mempelajarinya sekarang. Oke, sebelum kita selesai, kita rangkum lagi ya aturan mainnya. 1. Selalu spesifik, jangan ngambang. 2. Ingat mantra sakti kita, RCO, peran, konteks, instruksi, output. 3. Dan ini yang paling seru, jangan takut buat coba-coba. Anggap aja lagi ngobrol. Kalau hasil pertamanya kurang pas, ya perbaiki lagi perintahnya. Coba lagi, santai aja. Makin sering latihan, feeling kita bakal makin tajam. Jadi, sekarang kita bukan cuma tahu apa itu AI, kita tahu cara memerintahnya. Kemampuan buat bikin perintah yang mantap ini adalah kunci buat ngebuka potensi asisten paling cerdas di dunia. Kita bisa nulis lebih cepat, nganalisis lebih dalam, dan berkreasi tanpa batas. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi AI bisa apa, tapi karya luar biasa apa yang bakal Anda ciptakan dengan kekuatan super baru ini.